gitu ya. Jangan langsung pakai plek, sudah copy paste jangan. Terus itu juga bisa sama dengan ChatGPT. Ada ChatGPT, di Canva juga ada Canva AI, ya. Ada DeepSeek, ada Gemini, banyak sekali tuh AI sekarang ya. Kalian pernah nggak pakai Cici? Pernah? Nah, gimana tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas dengan mudah. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh mesin cerdas dan non cerdas beserta contohnya dengan ya. Aktivitas kegiatan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kegiatan unplug. Kegiatan unplug itu maksudnya tanpa perangkat, tanpa yang namanya laptop gitu ya, tanpa internet. Berarti kalau unplug itu hanya berupa kertas ya. Permainan kartu mesin cerdas, siswa mengelompokkan kartu-kartu benda mesin cerdas dan non cerdas dalam kelompok. Dan aktivitas yang kedua adalah diskusi dan presentasi seperti biasa ya. Bagaimana AI seperti DeepSeek atau ChatGPT bekerja? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa sebuah mesin bisa berpikir layaknya manusia? Ibaratnya kamu ingin membuat sebuah AI sendiri, kamu harus tahu bahwa AI bekerja dengan cara mengumpulkan data, memproses data dengan algoritma, proses latihan, dan mengambil keputusan. Jadi misalkan, kamu ingin membuat AI yang bisa mengenali foto kucing secara otomatis, kamu harus mengumpulkan banyak gambar kucing sebagai gambar dengan akurat. Subscribe untuk menambah pengetahuan tentang AI agar kalian siap menghadapi masa depan. Adalah salah satu cara kerja AI. Nah ini Bu tanya, mengapa mesin dikatakan cerdas? Nah ya, karena mesin itu bisa belajar dari pengalaman, karena tidak hanya mengikuti instruksi yang sama dan berulang-ulang. Contohnya, kalau yang berulang-ulang instruksinya sama saja yang dipesanin, orang itu kalau diketir kan dia muter-muteran terus. Berarti itu termasuk mesin yang non cerdas. Kalau yang cerdas itu tidak mengikuti instruksi yang sama saja, yang sama dan berbeda. Bisa jalan sendiri, contohnya tadi ya. Data yang dikumpulkan tuh ya. Nah, lalu apa yang membedakan dengan mesin non cerdas? Nah, ini aspek dari cara kerjanya. Dari cara kerja, kalau mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan kalau mesin non cerdas itu hanya bekerja sesuai instruksi saja dan yang sudah diprogram dari segi aspek adaptasi. Yang terakhir dalam aspek pengambilan keputusan. Kalau mesin cerdas itu bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Hanya data yang masuk ke AI itu ya. Sedangkan kalau mesin non cerdas itu memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Itu bedanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang ini bagaimana cara kerja kecerdasan artificial ini? Contohnya ya, yang pertama, masukkan atau yang dimasukkan itu data. Apa? Data. Terus prosesnya apa, Bu? Pelatihan model. Nah, itu. Kalau luarannya, project. Contohnya kalian pernah pakai YouTube kan? Ya. Nah, pernah nggak yang anak kecil pakai YouTube nggak bisa baca tapi bisa buka YouTube? Karena pakai pesan suara. Tolong carikan saya mobil-mobilan. Nah, yang keluar mobil-mobilan kan? Iya. Itu pada nggak
proses yang jauh lebih rumit. Zaman dahulu ya sebelum ada yang namanya kalau sekarang itu sudah gampang kayaknya karena ada AI ini kita terbantu para film-film kartun itu ya, membuat apa namanya itu ya, sutradara buat film kartun itu sekarang sudah mulai karena sudah ada AI gitu ya, kecerdasan artificial. Nah sekarang ibu akan mengelompokkan kalian ya, ibu akan baca kelompoknya seperti biasa. Untuk kelompoknya Karin, ibu akan bagi juga ya. Ketuanya Karin, ada Talita, Fakhor, Muiz, dan Alki.
goal on.